Menanggapi, putusan dari hakim sendiri seperti apa, Mas? Ya kan vonisnya sudah selesai, artinya kita hormati putusan hakim, itu mungkin yang terbaik bagi hakim. Ya, kalau masalah HP Muiz tidak puas ya bisa mengajukan upaya banding, karena memang tuntutan jaksa itu 12 tahun penjara ya, jadi bisa saja jaksa banding, tapi HP juga bisa juga banding. Mungkin bagi dia keputusan itu terlalu tinggi, mungkin bukan korupsi, mungkin hanya undang-undang tentang lingkungan hidup, tentang AMDAL, atau tindak pidana pencucian uang. Ya itu kan saya juga nggak terlalu mengikuti kasus tersebut, tapi yang jelas selama belum inkrah, ya, belum berkekuatan hukum tetap, kita masih anggap dia belum memiliki eh, apa inkrahnya belum selesai perjalanan pembelaan HP Muiz di kasus tersebut. Nah, jadi bisa saja nanti dibanding hukumannya lebih berat dari 6 tahun, bisa juga turun dari 6 tahun gitu. Tapi kalau pengalaman kita, kalau orang terkenal atau orang kaya, biasa turun gitu. Coba perhatiin deh, hanya beberapa kasus yang naik. Tapi biasa kalau di pengadilan tinggi, dia naik tuh. 6 bisa jadi 12 atau bahkan bisa 14. Nah, tapi nanti di mahkamah tetap mungkin turun atau tetap 6. Nah, nanti di peninjauan kembali bisa turun 3 atau apa. Nah, tinggal tergantung gitu. Ya kalau memang pada saat membuat memori banding nanti komprenya bisa kompre atau kompre? HP. Jadi ya ini merupakan satu pembelajaran juga ya buat terutama pemuda-pemuda. Ini kan anak muda yang kaya raya, selebriti, yang memang gaya hidupnya sudah sangat kaya banget di Indonesia bahkan di dunia gitu. Tapi ternyata pekerjaannya seperti itu diproses gitu. Ya saya sebagai advokat ya kita masing-masing menghargai profesi masing-masing. Ya tapi menurut saya kalau ke depan banyak orang kaya ya hidupnya kalau bisa sederhana saja, dan kalau bisa ya digerakkan nilai kesadaran, tidak usah terlalu berlebihan. Kemudian jangan monopoli, ya. Kemudian jangan menjadi bagian mafia, karena ini menyangkut alam yang kalian rusak. Kaya sih boleh, tapi kalau lingkungan merusak dan mematikan sendi-sendi sosial masyarakat, nanti itu sama saja dengan menjajah bangsa sendiri gitu. Nah, tapi kalau nanti HP keluar penjara, silakan diperbaiki aja, silakan bisnis. Nah, bagaimana amdalnya, bagaimana reboisasinya, bagaimana pajaknya. Kalau itu bisa dijalani, tidak hanya HP Muiz saja yang bisa melakukan atau kompetisi dalam persaingan bisnis tambang, tapi siapa saja di Indonesia. Udahlah kalian yang legal-legal aja, jangan udah dapat untung besar mau dengan cara ilegal. Dan buat Sandra Dewi, ya orang Indonesia itu dengan gaji 2 juta atau 5 juta bisa hidup kok, bisa lebaran, bisa umroh. Ya kan artinya kalaupun Sandra Dewi kembali pendapatan artis itu kan nggak membuat dia jadi miskin-miskin banget. Ya, jadi menurut saya masih tegar lah, tegar dan semangat. 6 tahun itu tidak lama, seperti sekejap aja nanti akhirnya. Ya kalau memang ini merupakan bagian dari penghalalan rezeki, kita menembus dosa, disyukuri saja, tentu ada hikmahnya. Tapi kalau memang ini adalah hal yang ilegal, nanti pasti di Mahkamah Agung pasti bisa bebas, pasti bisa ringan gitu. Mungkin bukan pasal korupsi, atau mungkin di luar perkara korupsi karena mereka bukan nggak tahu terbukti nggak itu menyuap pejabatnya. Kalau hanya antara mereka kan ya mungkin undang-undang pertambangan yang terkait dengan lingkungan hidup,
pencucian uang lain sebagainya ya. Tentu hakim dengan pertimbangannya, ya mudah-mudahan ada keputusan terbaik dan adil lah di sini. Karena uangnya banyak sekali, 300 triliun Kerugian negara. kerugian negara. Sedangkan mantan pegawai Mahkamah Agung itu 1 triliun, berarti 300 kali lipatnya. Tapi ini tambang gitu. Kalau saya sih melihat tambang ini bukan melihat Indonesia kaya gara-gara tambang, tapi Indonesia jadi miskin karena tambangnya diambil, ya mineral diambil gitu. Jadi berkurang bukan bertambah. Duit bisa tambah tapi alam rusak. Karena harusnya orang Indonesia ini kita dimodalin ilmu, jaringan, modal, kita nambang di negara lain. Jangan nambang di Indonesia. Uangnya bawa ke Indonesia gitu. Kalau udah kita malas-malasan, yang nama orang luar negeri, kita miskin terus, kapan kayanya? Nah ya, gitu menurut saya. Kalau bisa, kita jadi penambang di luar negeri. Buktinya orang China sana, orang Jepang, orang Australia semua nambang di Indonesia. Kenapa? Karena mudah di sini nambang. Ya, masih ada oknum-oknum yang disuap, gampang banget. Makanya orang luar itu senang nambang di Indonesia. Kenapa nambang di Indonesia itu? Yang penting pejabat-pejabatnya dikasih uang mau katanya gitu. Ya, jangan tersinggung ya pejabat. Bukan saya mau menyinggung, tapi ini begitu. Kalau kita nggak mau terima uang, kita keras dan idealis, nggak akan ada penambang di sini. Ya. Jadi tolonglah dimanfaatkan ya, kalau ada polisi atau tentara, betul-betul usir penambang-penambang yang melaratkan bangsa. Penambang liar ya dibina. Kalau masih orang Indonesia nambang sih masih masuk. Cuma orang Indonesia ini kalau daerah nambang sembrono, main-main ambil aja, ya kan. Yang ada kalau tambang emas tuh mereka nggak pakai baju, dapat emas banyak tapi kena rematik. Gak tahu umur 30 tahun udah kaya mati, ya kan, betul nggak? Dan teman-teman yang cuma jual-jual iup, punya iup, minta komisi gitu, dulu kere tiba-tiba kaya, pakai baju bermerek, punya istri 2, 3, kayak begitu, udahlah. Nanti kalau saya jadi presiden, saya utamakan orang yang pintar dan tidak punya kesempatan diutamakan. Orang yang bodoh-bodoh yang kerjanya tukang ngelobi aja, tukang ngerusak-rusak, jual-jual iup apa segala macam itu komisi itu, jadi mafia-mafia tak hajar nanti itu, ya biar kapok mereka.